Serda Wahyu Babinsa 03 Pasar Minggu, Kodim 0504 Jakarta Selatan, viral di media sosial setelah aksi heroiknya bersama beberapa personil polisi yang berhasil menyelamatkan seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang disandera oleh seorang pria parubaya berinisial IJ 54 tahun di pos polisi Pejaten Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober lalu. Beragam komentar positif warganet pun berdatangan memuji jiwa patriot yang telah ditunjukkan oleh sang Babinsa tersebut. Melansir dari Kartika Channel Podcast, diceritakan bahwa Serda Wahyu yang saat itu baru saja selesai melaksanakan piket, pulang ke rumahnya hendak beristirahat. Namun baru saja ia melepaskan pakaian dinasnya, tiba-tiba ia mendapatkan informasi dari warga dan juga komandannya, bahwa di wilayah binaannya telah terjadi kejadian penyanderaan yang dilakukan oleh seorang pria parubaya terhadap seorang anak kecil berlokasi di area parkir salah satu mal. Mengetahui adanya kejadian di wilayah binaannya, sebagai seorang Babinsa, Serda Wahyu yang baru saja melepas pakaian dinasnya itu langsung mengenakan kembali pakaian dinas dan segera bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi ternyata pelaku sudah menyeberang ke pos polisi, dan ternyata sudah banyak warga serta beberapa personil polisi yang berada di lokasi tersebut yang berusaha untuk menolong seorang anak kecil yang disandra. Namun tidak ada satupun yang berani bertindak karena pelaku dalam posisi menodongkan sajam ke leher korban. Melihat hal itu jiwa patriot, Serda Wahyu pun terpanggil meski kejadian tersebut bukan di wilayah binaannya. Lantas Serda Wahyu pun mendekat ke lokasi kejadian berniat untuk membantu. Saat melihat sosok Serda Wahyu tiba di lokasi, pelaku justru beberapa kali melakukan penghormatan sembari menyampaikan sesuatu kepada Serda Wahyu. Namun karena suasana sangat ramai, sehingga apa yang disampaikan pelaku tidak jelas terdengar oleh Serda Wahyu. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Serda Wahyu untuk bisa mendekat ke arah pelaku, sehingga ia pun meminta izin ke pelaku agar bisa mendekat dengan alasan ia tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh pelaku, karena suasana sangat ramai dan ribut. Pelaku pun mengizinkan Serda Wahyu untuk mendekat dengan menganggukkan kepalanya. Maka Serda Wahyu pun mendekat dan mulai berbicara dengan pelaku. Meski upaya negosiasi dengan pelaku masih menemui jalan buntu, tidak membuat Serda Wahyu menyerah. Sang Babinsa tersebut terus berusaha berbicara dengan pelaku sembari memancing agar pelaku keluar dari pos polisi agar bisa melakukan tindakan penyelamatan. Karena jika hal tersebut ia lakukan dengan posisi pelaku yang berada di dalam ruangan ditambah lagi jarak dengan pelaku yang tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan spontan penyelamatan maka akan membahayakan keselamatan korban jika tindakan spontan itu gagal. Namun pelaku tak kunjung keluar dari pos polisi tersebut. Serda Wahyu pun terus berupaya bernegosiasi dengan pelaku sembari menunggu saat yang tepat untuk bisa bertindak. Bahkan pelaku sempat meminta air minum kepada Serda Wahyu karena kehausan. Dengan sabar dan hati-hati Serda Wahyu terus melakukan negosiasi dengan pelaku, hingga akhirnya di tengah negosiasi berlangsung pelaku meminta Serda Wahyu untuk menyiapkan mobil untuknya dan Serda Wahyu pun menyanggupinya. Maka sang Babinsa itu berusaha mencari mobil dengan beberapa kali mencegat mobil warga yang melintas namun tidak ada satupun yang mau meminjamkan mobil mereka dengan alasan takut. Di tengah keadaan yang sedemikian menegangkan itu beruntung ada mobil dinas berplat Mabes TNI yang melintas. Maka Serda Wahyu pun memberanikan diri untuk mencegat mobil dinas tersebut meski ia tahu pastinya yang mengendarai mobil tersebut adalah atasannya. Setelah mobil dinas TNI itu berhenti, Serda Wahyu pun lantas memberikan penghormatan dan menceritakan secara singkat tentang kejadian penyanderaan itu, dan berniat meminjam mobil dinas TNI tersebut untuk digunakan membantu membebaskan anak kecil yang sedang disandra oleh pelaku yang meminta disediakan mobil. Karena ia sudah beberapa kali mencegat mobil yang melintas namun tidak ada yang bersedia meminjamkannya. Mendengar hal itu, pengendara mobil dinas TNI itu pun bersedia membantu, dan meminjamkan mobil dinas yang dikendarainya itu. Setelah mobil dinas TNI tersebut menepi, Serda Wahyu pun langsung menemui kembali pelaku di pos polisi. Menurut Serda Wahyu, awalnya pelaku sudah mau keluar dari pos polisi tersebut, namun karena melihat banyaknya massa, maka pelaku pun masuk kembali ke pos polisi. Serda Wahyu pun kembali membujuk pelaku agar masuk ke dalam mobil yang sudah ia siapkan sesuai permintaannya. Namun pelaku enggan keluar dan meminta Serda Wahyu untuk membubarkan massa dulu barulah ia mau keluar. Karena tidak mungkin bisa membubarkan massa yang sebegitu banyaknya di lokasi kejadian, maka Serda Wahyu pun hanya meminta massa untuk mundur beberapa meter. Beruntung massa pun mau diajak kerja sama, sehingga mereka pun mundur beberapa meter dari posisi awal mereka berdiri. Setelah massa mundur, pelaku akhirnya mau diajak keluar untuk menuju mobil yang sudah disiapkan. Saat pelaku keluar dari pos polisi menuju ke mobil yang sudah disiapkan, Serda Wahyu awalnya berencana akan menabrak pelaku untuk membebaskan korban. Namun melihat posisi sajam yang menempel di leher korban, niat itu pun ia urungkan karena pastinya akan sangat berbahaya bagi keselamatan korban jika hal itu ia lakukan. Sehingga Serda Wahyu pun membiarkan pelaku masuk ke dalam mobil sembari mencari cara lain untuk bisa membebaskan korban.
Setelah pelaku masuk ke dalam mobil, pelaku pun meminta Serda Wahyu yang mengendarai mobil sehingga Serda Wahyu pun ikut masuk ke dalam mobil. Massa pun langsung merangsek mengerumuni mobil tersebut sehingga pelaku pun mulai panik dan meminta Serda Wahyu untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Namun Serda Wahyu menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tidak bisa mengendarai mobil jenis Matic. Ia sengaja berpura-pura seperti itu dengan pertimbangan jika dirinya yang mengendarai mobil tersebut maka ia tidak leluasa untuk menyelamatkan anak kecil yang disandra itu apalagi seorang diri. Beruntung pelaku pun mempercayai hal itu. Serda Wahyu pun mencoba untuk terus bernegosiasi dengan pelaku sembari mengulur waktu untuk mencari cara agar bisa menyelamatkan korban dari tangan pelaku yang saat itu sedang memegang sajam. Hingga akhirnya terpikirlah oleh Serda Wahyu untuk meminta AKP Karta yakni salah satu perwira Polantas yang juga sejak tadi berusaha bernegosiasi dengan pelaku yang saat itu berada di sebelah kiri mobil yang mereka tumpangi untuk menggantikan posisinya sebagai supir sehingga ia pun bisa melakukan tindakan penyelamatan. Serda Wahyu pun menyampaikan niatnya tersebut kepada AKP Karta dan perwira Polantas itu pun bersedia untuk menggantikan posisinya sebagai supir. Karena pelaku percaya Serda Wahyu tidak bisa mengendarai mobil Matic maka akhirnya pelaku pun setuju jika Serda Wahyu akan bertukar posisi dengan AKP Karta yang bisa mengendarai mobil Matic tersebut sehingga pelaku bisa segera pergi meninggalkan lokasi bersama AKP Karta. Pada saat pertukaran posisi inilah Serda Wahyu memanfaatkan kelengahan pelaku. Pelaku yang terkecoh begitu AKP Karta membuka pintu mobil untuk masuk sementara Serda Wahyu secara bersamaan membuka pintu mobil untuk keluar. Tidak menyadari ternyata pada saat bersamaan dengan itu, Serda Wahyu menekan tombol lock otomatis untuk membuka kunci pintu mobil yang awalnya dikunci oleh pelaku. Sehingga begitu ia turun dari mobil, Serda Wahyu pun dengan sigap berlari ke arah pintu belakang dengan menerobos massa yang mengerumuni mobil. Kemudian membuka pintu mobil dan langsung merampas korban dari tangan pelaku. Sementara AKP Karta yang sudah berada di dalam mobil secara bersamaan langsung merebut sajam dari tangan pelaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berkat kerjasama yang baik antara Serda Wahyu dan personil Polantas bernama AKP Karta serta aparat lainnya dan masyarakat, anak kecil yang disandra oleh pelaku berinisial IJ itu pun akhirnya berhasil diselamatkan. Massa pun bersorak begitu melihat korban yang sudah berhasil diselamatkan dan sudah berada di pelukan Serda Wahyu. Setelah memeriksa sekujur tubuh korban untuk melihat apakah terdapat luka atau cedera lainnya, Serda Wahyu pun langsung menyerahkan korban kepada seorang polisi wanita yang berada di lokasi kejadian, yang selanjutnya korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara tersangka yang hampir menjadi korban amukan massa langsung diamankan oleh aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah situasi telah kondusif, Serda Wahyu pun menuju rumah sakit untuk melihat keadaan anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu. Ia pun merasa senang dan bersyukur ketika melihat anak kecil tersebut sudah bisa tersenyum bahagia. Setelah memastikan sang anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu baik-baik saja, bahkan sudah bisa tersenyum bahagia, Serda Wahyu meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Atas viralnya aksi heroiknya itu dan menjadi perbincangan netizen, Serda Wahyu pun hanya bisa bersyukur dan tidak merasa besar kepala dengan apa yang sudah diperbuatnya itu. Karena menurutnya apa yang ia lakukan itu adalah kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI. Apa yang ia lakukan itu hanyalah wujud pengabdian sebagai Babinsa yang mengabdi dan melindungi masyarakat di wilayah binaannya. Baginya dengan melihat sang anak kecil yang menjadi korban penyanderaan itu selamat, ia sudah sangat bersyukur. Atas aksi heroiknya itu, Serda Wahyu mendapatkan hadiah umroh gratis dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sebagai apresiasi pimpinan TNI atas aksi terpuji yang telah dilakukan oleh Babinsa 03 Pasar Minggu itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dilakukan oleh seorang Babinsa bernama Serda Wahyu ini. Rasa kemanusiaan serta jiwa patriot yang sudah ditunjukkan oleh sang Babinsa tersebut kiranya menjadi suri tauladan bagi kita semua apapun profesi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami dan bagikan video ini kepada rekan dan sahabat untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan.